Foreign net sale triliunan, gimana nasib Big Bang ya? Yuk mari kita bahas. Sebelumnya kenalan dulu, nama saya adalah Julia Tilly dan saya adalah seorang CTA atau Certified Technical Analyst. Jadi di video ini saya akan memberikan insight berupa analisa-analisa saham. Kalau teman-teman ada yang mau ditanya atau mau dibahas tentang saham-saham pilihan teman-teman, silakan langsung drop aja di kolom komentar, nanti kita bahas bareng-bareng. Disclaimer, semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar ya. Jadi bukan merupakan ajakan untuk membeli ataupun menjual. Sebaiknya teman-teman analisa kembali sendiri dan disesuaikan dengan trading style-nya masing-masing. Tanpa berlama-lama, saya share screen dan kita akan bahas dulu yang udah masuk nih pertanyaan dari teman-teman. Yaitu dari Bu Dewi, ini ada LPCK, BRMS, Energi, BBYB, BBHI, ASRI, PTPP. Ini udah saya catat. Dan ada BRPT juga Antam. Apakah masih bisa di hold? Oke. Nanti kita bahas. Sebelumnya saya akan share dulu screener ya. Screener hari ini, jadi barangkali teman-teman ada yang mau analisa kembali sendiri. Semua tools ataupun screener dan chart yang saya pakai di sini adalah buatannya Wisdom and Invest. Jadi nggak bisa didapatkan di mana-mana, hanya bisa di sini aja. Cara mendapatkannya ada dua, yaitu dengan cara berlangganan, tentunya menjadi membernya Wisdom and Invest. Lalu yang satu lagi menjadi nasabah dari Wisdom and Invest, yaitu buka rekening melalui rekanannya Wisdom and Invest. Nah, kalau yang buka rekening ini sifatnya gratis ya, jadi complimentary, tapi ada syaratnya. Jadi ada minimal transaksi yang harus teman-teman capai dalam sebulan. Kalau nggak salah sih sebulan pertamanya masih gratis karena penyesuaian juga ya. Dan untuk ngecekin berapa banyak sih sebenarnya transaksi teman-teman. Karena kalau nggak ada transaksi sama aja. Untuk apa digunakan juga ya toolsnya itu. Karena kalau teman-teman nggak trading ya nggak kepake juga. Kalau mau nanya-nanya dulu itu boleh banget. Nomor kontak untuk admin Wisdom and Invest ada di kolom bawah di deskripsi. Jadi tinggal dilihat aja. Itu ada nomor WhatsApp, ada juga kontak di Telegram. Ditanya-tanya jadi nggak jadi, it's okay. Nggak apa-apa ya, nggak masalah. Karena nanya-nanya dulu. Namanya juga orang mau tahu kan. Dan ini adalah screenernya. Tapi ini screener bukan berarti langsung dibeli ya. Screener ini masuk, kita harus cekin kembali. Kira-kira chartnya ini masih bagus nggak? Dia masih berada di dekat support nggak? Area belinya di mana? Lalu trading style kita seperti apa? Itu harus disesuaikan kembali. Tapi nanti kita akan bahas beberapa saham, barangkali teman-teman bisa bermanfaat nih untuk tradingnya selama seminggu ke depan. Oke, saya share. Yang mau screenshot silakan. Ini angkanya yang di sini adalah angka closing ya, jadi bukan angka untuk belinya. Sampai sini. Terus yang ada bintang itu artinya volumenya di atas rata-rata. Jadi cukup menarik. Kalau yang statusnya sell itu berarti muncul segitiga merah. Karena biasanya kita punya, jadi chart yang saya pakai ini biasanya namanya chart win atau menggunakan win system. Dia muncul segitiga hijau, apalagi kalau ada momentumnya biasa itu yang menarik dan kita akan cari. Ya. Untuk IHSG saya mau bahas juga nih, karena dari kemarin-kemarin, apalagi dari minggu lalu, sebenarnya udah cukup lama saya bilang bahwa IHSG kita itu sudah berada di area resist dan muncul divergen, bearish divergen. Di sini pelemahan momentumnya ya, harganya atau levelnya itu, kalau ini kan bukan saham ya, IHSG. Jadi kalau misalnya di chart biasa, di chart saham, harganya semakin naik tapi momentumnya semakin melemah, itu artinya berpotensi divergence atau berpotensi pembalikan arah. Sehingga kita bisa manfaatkan untuk taking profit. Ya, jangan nggak usah taking profit semua ya, bisa dicicil taking profitnya. Jadi happy cuan kalau misalnya teman-teman ada yang sudah mulai taking profit, apalagi ketika muncul segitiga merah ini. Ya sekarang kita tinggal menunggu ya, kira-kira bankingnya itu menarik di area mana dan gimana nasibnya. Karena net sell-nya gede banget ya untuk foreign outflow-nya terutama di BRI. Nanti kita akan cek bareng-bareng dari sisi momentum. Jadi ini chart win namanya. Yang paling mudah kita baca atau kita gunakan, cara membacanya adalah kita cari saham-saham yang ada momentum birunya. Karena itulah yang bagus.
Kalau dia momentumnya sudah mulai berwarna merah, itu biasanya koreksi ya, masuk ke fase downtrend. Terutama hari ini nih, dia lagi jebol 7.547-nya, momentumnya sudah mulai merah. Jadi wait and see dulu, kita lihat kira-kira nanti dia akan bergerak sideways di mana atau dia akan berhentinya itu di mana. Apakah dia akan ke sini lagi, kembali ke area support yang di dekat sini ya, 7.400 atau gimana? Karena di sini juga ada gap nih. Jadi kita wait and see dulu, terutama foreign-nya masih net sell-nya cukup besar ya. Kalau foreign kita bisa lihat di chart yang satu ini. Jadi cara melihatnya, cara menggunakannya, yang orange-orange itu adalah foreign net sell. Kalau yang hijau-hijau foreign-nya net buy. Kalau minggu lalu saya bilang itu baru satu hari atau satu histogram atau satu bar net sell-nya, tapi ini udah cukup lumayan ya. Jadi net sell selama 4 hari ke belakang itu udah cukup besar, terutama di Big Bang dan di BRI. Kita lihatin nih satu-satu. Untuk BRI-nya, dia mulai jebol, dia mulai breakdown support di 5.025, dia mulai muncul nih merah momentum tapi sedikit sih. Tuh, seperti ini. Kapan kita akan entry? Mungkin kita tunggu dulu aja sampai momentumnya berwarna merah tua dan semakin mengecil seperti ini ya. Jadi di area 4.800 ini bisa mulai pantau juga nih. Barangkali dia mantul di situ, kita bisa manfaatkan pantulannya. Karena di situ ada support lumayan, 4.800 sampai 4740. Dan juga merupakan area Fibo. Kalau teman-teman ada belajar Fibo, di ini sih 4748 ya, ini kan automatic generate by system. Tapi kalau teman-teman yang udah paham untuk Fibo, bisa menggunakan Fibo cluster juga. Jadi di area 4.800-an tuh sebetulnya ada area Fibo 0,5 Fibo besarnya ya. Jadi Fibo itu kan ada beberapa time frame, kita bisa menggunakan beberapa dan kita bisa mencari area clusternya juga. Dan di sini sebenarnya si BBRI itu ada gap juga di area sana. Jadi kita tungguin aja sampai dia tidak membentuk lower low lagi atau paling simpelnya sih tinggal lihat aja ya chart win, dia momentumnya sudah berwarna merah tua dan mengecil apa enggak. Jadi seperti chart yang sebelumnya. Atau kalau nasabah biasanya dapat chart yang seperti ini, namanya chart GD atau green dot. Dan ini simple banget cara penggunaannya karena memang kita create indikator ini untuk nasabah yang nggak mau ribet-ribet ya. Jadi paling simple itu paling enak untuk kita trading. Kita menunggu sampai dia muncul candle orange atau titik hijau atau candle hijau, baru kita spekulatif buy. Ini candlenya masih hitam, jadi dia belum ada sinyal untuk entry. Jadi kita tunggu aja sampai ada sinyal entry, baru kita spekulatif buy atau kita mulai cicil ya. Itu tadi BBRI-nya. Terutama BBRI-nya ini net sell-nya gede banget tuh. 1, 2, 3, 4 ya. BBRI itu yang net sell-nya paling besar. Untuk BCA, hari ini net sell-nya juga cukup besar. Area demand-nya itu di 10.150, tapi tetap prinsip saya sama seperti yang tadi saya bilang di BBRI, yaitu kita tunggu aja sampai dia ada momentum biru muda, biru Ben Hur lagi, atau kalau ini kan soalnya dia belum ada momentum merah ya BCA-nya ya. Jadi di 10.000 berapa tuh tadi? 10.175, 10.100 itu bisa teman-teman mulai pantau karena itu area demand. Dan memang waktu itu saya pernah mention juga ya, kalau bulan-bulannya Big Bang koreksi itu biasa di bulan-bulan seperti ini nih. Ini udah mulai masuk Oktober, November itu justru koreksi dan kita kesempatan untuk entry. Tapi sabar-sabar ya, jangan terlalu nafsu entry-nya. Karena yang namanya fase koreksi itu nggak terjadi dalam 1-2 hari. Biasanya bisa aja dia pergerakannya zigzag ke bawah. Jadi seperti BCA, kita tunggu aja atau cicil aja di support-support kuatnya. Jadi kita cicil ya, misalnya di 10.100 atau 10.150 itu bebas area entry-nya teman-teman atur sendiri bagaimana.
Yang penting dicicil, lalu di area 9.950 atau di MA 200, di 9.800-nya itu boleh. Jadi jangan langsung satu harga. Kita cicilnya tuh bertahap. Jualnya juga bertahap. Jadi cara trading di saham Big Bang adalah seperti itu. Dan BMRI juga, kalau BMRI malah muncul momentum merahnya udah lumayan ya. Ini soalnya naiknya juga udah lumayan. BCA, BMRI itu sudah mencapai all time high-nya lagi. Jadi wajar banget kalau mereka koreksi. Biasanya koreksinya itu yang umum adalah di Fibo 0,5 atau 50%-nya, tapi 50% itu bukan Fibo sih sebenarnya ya. Ya seperti di sini 0,5, tapi sebenarnya 0,5 ini bukan Fibonya, dia hanya mengukur jarak 50% atau setengah dari kenaikannya. Jadi misalnya kayak si BMRI atau BCA yang naiknya itu udah mencapai all time high kemarin, jadi kita ukur aja kira-kira nanti bisa nggak ya dia balik ke area Fibo 0,5-nya gitu, atau 618. Jadi kita tungguin aja, lihat di sana, atau sambil kita menunggu aja sampai ada sinyal yang di green dot-nya ini. Jadi kalau masih berwarna hitam, kita skip dulu. Nih masih hitam ya, kita tunggu sampai candlenya hijau atau candlenya oranye, titik hijau. Di chartnya juga ada status, first buy, maka kita cicil. Ingat, belinya dicicil, jangan langsung all in. Ini semua candlenya masih hitam-hitam nih. Yang ketiga BBNI, ini yang net sell-nya tuh paling eh, kecil banget. Jadi yang lain BMRI, BCA, BBRI itu net sell-nya udah cukup besar. Cuma si BBNI nih yang penurunannya tidak disertai dengan outflow dari foreign. Nah, ada apa nih ya? Kayaknya cukup menarik. Jadi bisa teman-teman pantau di area-area demand-nya, ini 5225, ini boleh misalnya teman-teman mau nyicil, atau kalau menggunakan Fibo, ini saya sempat gambar Fibo-nya juga. Jadi dicicil ya di support-support kuatnya. Ini ada MA 200, jadi mungkin mudah-mudahan dia bisa mantul. Tapi momentumnya udah merah juga nih BBNI. Jadi ingat, jangan langsung agresif ya. Kalau Fibo 50%-nya itu di area 5.000. Tuh, 5.000 sampai 4.870. Di sana teman-teman boleh mulai cicil, lebih baik sih di area sana. Atau menunggu aja sampai seenggaknya momentumnya berwarna titik pink, karena kalau titik pink itu sideways, atau dia sudah mulai ada lagi momentum biru seperti di sebelah sini. Oke? Oke, itu pembahasan IHSG dan Big Bang-nya. Nanti saya mau jawabin dulu pertanyaan dari teman-teman yang tadi udah ditanyain di sini. Tuh, ini ada yang minta info bagaimana mendapatkan grafik yang dipakai di analisis ini. Tinggal kontak aja adminnya ya. Bisa lewat Telegram ataupun lewat WhatsApp. Silakan ditanya-tanya. Dan kita masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu BRPT. BRPT. Untuk BRPT momentumnya lagi berwarna merah nih. Jadi belum ada sinyal untuk entry. Mudah-mudahan yang mau masuk nanti ya wait and see aja dulu. Nanti lihat lagi di support 10.20. Kalau dia mantul baru spek buy. Ingat, jangan nangkepin pedang jatuh. Kita spek buy itu tunggu aja sampai mantul. Atau dia punya candle-candle yang menarik. Candle-candle menarik itu seperti misalnya dia doji, atau dia inside bar, atau dia candle higher high. Ya, yang menarik seperti itu. Kenapa? Karena kalau udah doji artinya seller sama buyernya udah mulai seimbang. Atau dia mulai inside bar, artinya dia mulai konsolidasi gitu. Sehingga kita bisa pasang strategi untuk entry, spek buy. Kalau higher high, berpotensi untuk membalikkan arah. Jadi BRPT-nya momentumnya masih merah ya, hindari aja dulu. Lalu Antamnya sih menarik. Tuh, jadi gampang ya cara menggunakan Chartwin itu tinggal lihat momentumnya aja. Momentum merah kita hindari dulu. Contoh momentum merah seperti sebelah sini kita kan hindari dulu. Tuh lumayan tuh ya beberapa minggu juga, 1 minggu juga.
Dan kalau momentumnya biru tua, mulai melemah, itu juga kita hindari dulu atau kita mulai siap-siap taking profit. Kalau di sini kan dia udah ada segitiga merah, lalu ada momentum yang melemah, sehingga itu udah menjadi tanda-tanda ya bahwa dia akan berbalik arah dulu. Kita bisa taking profit dulu. Kalau sekarang si Antamnya momentumnya sih masih oke, tapi dia lagi menguji MA 200 nih. Dia MA 200-nya waktu itu tidak ditembus, ini juga belum ditembus dan doji lagi. Doji itu kalau di area resist menandakan adanya potensi balik arah, walaupun nggak selalu. Nah, ini jadi kalau yang mau masuk, wait and see dulu. Sebenarnya Antam masih menarik, karena sektor nikel atau nikel player ini masih menarik ya, Inco, Antam, MBMA, ataupun NCKL. Nah, itu teman-teman bisa jadiin watchlist tuh. Kenapa sih nikel ini cukup menarik? Jadi jangan salah, Antam itu bukan emas ya. Maksudnya penghasilan utama dari Antam itu justru bukan dari emasnya. Mungkin kalau teman-teman tahu Antam itu adalah emas. Dan harga emas memang kemarin beberapa hari lalu itu all time high. Sekarang sih lagi koreksi. Saya sekalian kasih lihat nih. Kalau nikel chartnya lain ya. Saya kasih lihat nikel dulu. Nikel berpotensi untuk membentuk double bottom. Mudah-mudahan kalau dia naik lagi jadi sangat baik untuk nikel-nikel player. Yang tadi saya sebut yaitu Inco, Antam, MBMA, dan NCKL. Kalau misalnya emas, jadi jangan salah pengertian, banyak dari retail atau teman-teman yang masih taunya tuh si Antam itu adalah emas. Padahal dia hanya perdagangan emas dan itu cuma berapa persen ya waktu itu saya dapatnya dari grup fundamental saya lupa. Jadi si Antam itu untuk emas dia tuh nggak punya tambang sebenarnya, dia hanya perdagangan emas atau pemurnian emas gitu, saya lupa deh. Pokoknya dia justru hanya berapa persennya dan profitnya dari emas itu juga kecil karena memang yang namanya emas kan profitnya nggak bisa gede-gede ya, kecuali dia mungkin pertambangan, punya pertambangan sendiri, itu beda. Kalau si Antam justru dia banyaknya tuh di nikel, jadi dia adalah nikel player, nikelnya bahkan lebih besar daripada emasnya, sehingga bisa dilirik juga nih nikel player salah satunya adalah Antam. Secara saya mau kasih lihat ini ya, harga emasnya. Gold spot XAU US dollar. Tuh, lagi koreksi kan. Tertinggi itu 3 candle terakhir, 3 hari terakhir. Jadi mungkin akan koreksi dulu sedikit, mungkin balik nih ke area garis win line, habis itu baru mantul lagi. Itu Antam. Jadi watch out, wait and see dulu kalau baru mau entry, lihat dulu dia mampu nggak nih closing di atas 15.20. Kalau mampu, berarti dia akan lanjut lagi. Nah, yang belum punya bisa spek buy on breakout. Atau kalau yang mau buy on weakness, mungkin bisa lihat dia balik nggak nih ke area win line di 1.400 atau bahkan mungkin lebih oke di area, sebentar, ini kita tarik trennya dulu. 1370 itu lebih aman. Kenapa lebih aman? Karena kan dia masih zigzag di atas tren ya. Jadi kalau 1370 kita bisa belinya tuh lebih harga bawah. Dan kalau dia breakdown, maka kita resikonya lebih kecil. Kalau dia mantul naik, maka kita cuannya juga lebih besar. Itu untuk Antamnya. Lanjut ke LPCK. LPCK. LPCK, momentum LPCK pertama tidak liquid. Saya biasanya kalaupun gorengan lebih suka yang liquid ya, minimal sih 1 miliaran ke atas, terutama rata-rata volumenya nih. Ini ada dua kalau dari volume di sini, yaitu total transaksi harian. Kalau yang AVG itu rata-rata total transaksi. Jadi yang saya utamakan adalah rata-ratanya justru. Karena artinya kalau sudah semakin liquid, otomatis bid overnya rapi, nggak ada yang bolong-bolong, nggak ada yang loncat-loncat. Udah gitu, biasanya market maker yang udah akum banyak di suatu saham, tidak mungkin dia hanya akan naikin sehari, habis itu selesai. Nggak mungkin. Seperti contohnya PIVA.
Jadi waktu itu memang liar banget dan saya pernah bahas ya PIVA waktu itu di tanggal 23 September, jadi Senin yang kemarin tuh saya ada bilangin PIVA itu menarik, cuma memang volatil banget. Dia sempat naik, habis itu turun sampai hampir ARB ya waktu itu ya. Lumayan dalam dan mungkin banyak yang shock juga ataupun banyak yang cut loss. Tapi habis itu dia naik lagi gitu kan. Bahkan melewati harga high yang terakhirnya itu di beberapa candle terakhir. Jadi memang kalau dan waktu itu PIVA liquid ya, bukan bukan di bawah 1 miliar. Jadi yang seperti itu saya bilang, walaupun dia sifatnya liar, tapi seenggaknya kita masih punya kesempatan untuk exit, misalnya mungkin di besoknya akan dinaikin lagi atau beberapa hari atau beberapa candle kemudian. Jadi nggak dalam waktu singkat 1 hari naik turun habis itu selesai gitu. Bye bye nggak ada pergerakan lagi. Nah itu bedanya saham-saham yang gorengan tapi liquid. Jadi mendingan kita entry ke saham-saham yang walaupun di gorengan tapi liquid, volumenya terus meningkat dan ada momentum. Jadi waktu LPCK di sebelah sini ini menarik. Ya, rata-rata volumenya meningkat, momentumnya ada, seenggaknya, tuh lihat, ini eh, berapa? 3 minggu juga ya, setengah bulanan juga gitu. Jadi kita bisa lumayan, walaupun memang volatil banget ya, kayak di sini dia bikin ekor, habis itu di sini juga ekornya panjang-panjang, jadi doji malah. Tapi seenggaknya kita bisa kabur gitu dalam beberapa candle kemudian. Jadi kalau sekarang LPCK-nya saya nggak tertarik lagi. Kenapa? Karena momentumnya sudah tidak ada. Apalagi di sini seperti yang saya bilang, kalau momentum tren, ini trennya ya, tren dari momentumnya juga melemah, berpotensi bearish divergence atau potensi besar pembalikan arah. Jadi seperti IHSG kita, momentumnya itu semakin melemah. Carilah saham-saham yang baru mulai momentumnya meningkat, volumenya ada, dan dia mulai muncul segitiga hijau gitu. Jadi LPCK skip, BRMS. BRMS masih sangat menarik banget dan ini udah saya bahas sebentar. Udah saya bahas di tanggal 23 juga dan happy cuan bagi yang punya BRMS. Jadi BRMS kita lihat ya tuh ada momentumnya. Volumenya gede, dia breakout. Itu adalah win system yang selama ini saya ajarkan ke member atau yang selama ini kita berusaha untuk nyari itu saham-saham yang seperti ini. Jadi carilah saham-saham lain yang seperti ini juga ya. Sahamnya ada banyak banget. Jadi silakan teman-teman. Nanti saya akan share beberapa, tapi mungkin tidak bisa semua saham dibahas karena waktunya terbatas dan tidak selalu ada saham-saham yang seperti ini lagi. Akan ada, tapi mungkin nggak dalam waktu dekat. Jadi kita fokuskan aja, kita bersabar, kita pasang mata elang, dan kita akan cari lagi ya saham-saham yang berpotensi seperti ini lagi. Ini lumayan kan? Hari ini aja udah naik 11% lagi. Momentumnya sih masih menguat, ada resist 234, weekly-nya juga masih bagus, dan ada foreign inflow. Ya, jadi untuk BRMS ini hold aja, support di low hari ini tentunya 202 karena yang namanya saham strong uptrend itu biasanya low-nya tidak pernah disentuh. Lihat ya, ini low, sini low, sini low, low, dan low. Jadi selalu bikin higher high, bikin tangga ke atas dan low-nya tidak pernah ditembus. Itu artinya strong up, maka silakan di hold aja. Weekly dari BRMS kita cek dan foreign flow-nya ya. Tuh, ini weekly-nya juga masih bagus banget. Dia break dari 212, jadi mudah-mudahan akan lanjut nih. Resist selanjutnya tadi kalau di daily 232 ya. Lalu ada 242, 262. Momentumnya juga meningkat, volumenya juga menguat, candle juga higher high. Jadi mudah-mudahan masih lanjut. And then foreign flow-nya juga luar biasa. Jadi kita fokus cari saham-saham yang seperti ini. Daily-nya bagus, weekly-nya bagus, foreign-nya inflow. Maka kita bisa hold untuk long term. Energi energi masih bagus.
Dia bertahan ya di MA 200 di atas win line. Mudah-mudahan break lagi. Kalau break lagi dari 224, maka akan lanjut ke 226, 232, 236, 240. Itu resistnya. Supportnya tentu di low hari ini yaitu 210. Dia masih konsol sih sebenarnya ya. Konsol di sebelah sini. Ini candle bisa juga disebut sebagai candle inside bar. Dia bergerak di dalam candle yang hijau gede itu. Artinya dia konsolidasi. Ini masih oke. Volume juga semakin menguat. Momentum juga menguat. Mudah-mudahan lanjut lagi. Ini di hold aja. BBYB. Untuk bank-bank digital, pokoknya sektor finance ya, kayaknya udah selesai deh. Sektor properti konstruksi juga kayaknya belum ada lagi katalis-katalis yang menarik. Ini lagi menunggu pelantikan. Pelantikannya saya nggak tahu nih tanggal berapa. Mungkin teman-teman ada yang tahu, boleh ya share di kolom komentar. Saya belum belum cari tahu. Nah, kalau yang tahu boleh sharing-sharing. Support di 274, momentumnya sih udah mulai menjadi titik pink, jadi belum ada lagi. Kalau mau paling tunggu ya. Barangkali dia akan mantul dari 274. Nah, ini teman-teman boleh spek buy. Tapi hanya untuk fast trading aja. Karena biasanya justru begitu suku bunga diturunkan, jadi begini. Biasanya justru sebelum berita atau action atau kebijakan itu dilaksanakan, harga itu udah bergerak duluan. Justru nanti begitu kebijakan-kebijakannya berjalan atau disahkan, maka dia akan selesai udah gitu. Karena orang-orang sudah entry duluan, harga sudah price in duluan, orang sudah spec buy duluan, harga sudah bergerak naik dan sudah tercermin artinya di situ. Jadi begitu berita eh, atau kebijakan apapun, kan banyak ya kebijakan-kebijakan yang lain selain si bank-bank digital atau pemotongan suku bunga. Jadi begitu udah selesai ya udah, begitu udah muncul beritanya atau pemotongan suku bunga yang sudah berjalan, maka justru sudah pada taking profit. Jadi ini mungkin sudah selesai nih hype-nya nih. Ataupun kalau dia mantul paling hanya sebentar aja ke area resist di 290, di area 290 atau 294 tuh ada MA 200 lagi. Jadi hanya untuk fast trading ya, kalaupun teman-teman tertarik dengan BBYB atau bank-bank digital ataupun banking-banking yang lainnya ataupun sektor finance lainnya. Seenggaknya ya dalam 1-2 bulan inilah ya, mungkin belum belum akan jalan lagi. Nanti mungkin menjelang Desember biasanya ada Santarelli atau misalnya apa tuh namanya, yang laporan keuangannya mau dicakepin itu. Nah, window dressing itu mungkin akan naik kembali. Ini belum ada momentum lagi ya, masih berupa titik pink, jadi dia akan sideways. Support 274, resistnya tadi udah saya bilang yaitu 294, 290 sampai 294. BBHI sama nih, belum ada momentum lagi, likuiditasnya juga enggak. Sideway-nya di area 940 sampai 1040. Jadi kalaupun mau spek buy paling ya di dekat-dekat 940 sampai 925. Kalau breakdown dari 925 mungkin exit dulu ya. Asri. Sama nih Asri, PSTE, SMRA. Coba intipin dulu sebentar. Intip SMRA dulu ya. CTRA. Kan udah mulai koreksi ya. Hmm, CTRA, BSDE itu kayaknya udah selesai deh, udah kelar ya. Ini juga di CTRA-nya ada potensi bearish divergence. Jadi jangan lupa untuk sektor properti mungkin amankan dulu profitnya. Asri juga dia udah patah trennya, sudah bergerak di bawah win line, momentumnya sudah mulai merah, volumenya juga sudah mulai menurun. Jadi jangan lupa ya untuk taking profit. Yang mau masuk, jangan dulu deh. Nanti aja. Kalau sudah mulai, bagus lagi. PTPP, mau PTPP, ADI, mirip-mirip ya. 11-12. Mungkin Wika juga begitu.
momentumnya udah nggak ada, dia sideway area 434 sampai 482. Ini ada MA200 sih, jadi mungkin bisa aja mantul dulu, tapi kalaupun mantul paling hanya untuk fast trading aja. Dengan resist 448, 460, maksimal di 482. Jadi untuk fast trading aja, terus di sini momentum trennya melemah ya. Jadi ada potensi dia udah kelar nih. Bisa jadi dia akan berbalik arah dan ini sebenarnya udah patah tren juga. Kalau kita tarik tren yang begini, ini sebenarnya udah patah tren juga. Jadi antara dia sideway atau dia akan berbalik arah. Kalau jebol 434, maka akan ke support bawahnya di 398. Ini kita hindari dulu lah ya, karena udah nggak musim nih. Musimnya potensinya nikel-nikel, sektor health itu masih menarik. Batu bara paling yang ada diuntungkan oleh kebijakan MIP, yaitu INDI, PTBA. Ada beberapa lagi, tapi saya lupa nih siapa aja ya yang diuntungkan. Kayaknya kemarin tuh saya pernah mention, pernah bilangin, tapi saya lupa-lupa inget nih. Kayaknya Bumi ada juga deh. Ini PTBA sih yang paling utama, paling gedenya di PTBA. Kita bahasnya tapi ini ya, kita masuk ke ADMR. ADMR, tren besarnya sebenarnya masih sideway, tapi cukup menarik kalau dia break sideway gedenya. Ini saya udah pernah mention juga deh minggu lalu. Ya, dia masih sideway panjang di sebelah sini. Tapi kalau breakout, ini menarik banget. Jadi boleh jadikan watchlist. Terutama dia sebenarnya eh, kalau secara valuasi sih nggak murah-murah banget ya. Hanya pairnya aja yang menarik. Jadi untuk ADMR, ini boleh spec buy on weakness tentunya. Di area terutama garis win line nih 1375 1380 maksimal di MA 200 lah di area 1350. Jadi cicilnya di area sana supaya lebih low risk. Dan Aces sebenarnya juga udah dari minggu lalu dia ada inflow foreign, terus momentumnya bagus, tapi pergerakannya udah mulai agak nggak wah-wah banget ya. Harusnya kalau dia break high lagi, resist selanjutnya ada 950. Supportnya di win line yaitu 86, kita buletin 860. Kalau dia breakdown dari 860, ini jadinya kurang bagus. Otomatis dia juga akan muncul segitiga merah. Kalau ngikutin segitiga hijau dari bawah, ini udah 27%. Tapi tentunya kita nggak bisa entry bawah banget. Biasanya kan butuh konfirmasi ya. Kalau entry di sini atau buy on weakness ya paling nggak 20% atau nggak 15% lah. Seandainya teman-teman perlu averaging up. Jadi eh, ingat kalau misalnya strategi itu teman-teman harus atur masing-masing. Kira-kira mau bagaimana, money management itu yang paling penting. Jadi misalnya mau spec buy di daerah bawah atau entry ketika dia breakout, maka atur money managementnya. Kalau saham itu bagus, maka kita tinggal averaging up. Ini momentumnya sih masih oke, cuma volumenya aja ya yang kurang hype. Saya lebih suka biasanya kalau momentum meningkat, volumenya juga meningkat. Jadi artinya ada partisipasi dari market beneran gitu. Jadi momentum meningkat, ada partisipasi, volumenya otomatis meningkat juga. Nah ini sayangnya mau volumenya aja yang kurang mendukung. Tapi momentum masih bagus. Selama di atas 860 dia masih oke. Dengan resist 950, kalau break lagi baru ke 1000. Kalau breakdown, ingat jadinya nggak bagus. Exit dulu. Inco. Ini yang tadi saya mention juga, nikel-nikel, tapi si Inco ini lagi berjuang di area MA 200 nih. Buy on weakness aja, saran saya, yaitu di support 3960, 3840. Itu garis win line. Biasanya ada kecenderungan kembali ke win line, habis itu baru mantul lagi, habis itu baru breakout. Nah, jadi ingat ya, atur money management, atur cara entry-nya.
MBMA, kalau MBMA, inflow foreignnya belum gimana banget. MBMA juga nih, dia lagi menguji MA 200, jadi lebih baik sih buy on weakness. Kalau bisa dapetin di deket garis win line. Jadi yang biru-biru ini namanya garis win line. 550 tuh. Kalau bisa dapetin di area sana. 550 sampai 530 masih oke lah. MBMA. Habis itu PTBA. Ups. PTBA lagi konsol di area sini. Jadi selama di atas 2980 atau di atas garis win line ini masih oke. Momentumnya masih bagus. Dia waktu break 2 candle cukup besar, sideway ya volumenya kecil tapi masih di atas rata-rata sih. Coba kita cek foreignnya dulu. Ups, apa ini? Foreign outflow 1, baru 1 candle sih ya. Yang penting dia selama di atas 2980 masih oke nih. Tapi kalau breakdown maka bisa terserah mau taking profit dulu atau pasang trailing stop atau eh, ya yang belum entry ya wait and see aja dulu ya. Kalau mau spec buy boleh. Jadi pasang stop loss itu di bawah 2980. Ingat di bawah jangan pas-pasan. Jadi kita kasih toleransi. Barangkali dia cuma jebol sebentar habis itu naik. Nah, itu justru kesempatan untuk kita buy on weakness ya. Mungkin lebih menarik kalau dia di 29 sampai 2840 nih. Kalau dia mantul lagi, jadi ingat kita nangkepinnya itu pas dia mantul. Kalau dia mantul lagi, maka kita spec buy. Jadi strateginya begini ya, saya ulang lagi. Spec buy, cicil di 3020 sampai 2980. Tapi kalau dia breakdown dari 2980, cancel. Kita wait and see lagi di 29 atau 2840. Nah, kalau dia mantul atau bertahan di atas garis win line, maka kita spec buy dengan peluangnya, dengan potensi dia akan ke resist 3190, 3350. Oke. Indi, walaupun candle merah masih higher high sih ya. Win line-nya itu di 1585. Momentumnya masih bagus. Resist selanjutnya 1790, 1890. Yang udah punya jangan lupa pasang trailing stop. Yang belum punya buy on weakness aja. Bow atau buy on weakness. Low-nya hari ini di 1680. Jadi kalau dia bertahan di atas 1680 berarti masih strong up ya. Kalau dia jebol maka kita mendingan tunggu di deket garis win line aja. Oke. Kira-kira itu aja, udah cukup banyak. Udah saya share, bankingnya juga udah. Dan kalau masih ada pertanyaan, masih pada bingung, boleh silahkan drop di kolom komentar. Saya akan bikin video lagi mungkin di hari Rabu. Jadi di jeda sehari, nanti Rabu. Silakan kalau mau drop komentarnya di Rabu sorenya itu boleh banget. Jadi mengikuti kondisi terkini ya. Jadi hari Rabunya sore-sore atau penutupan teman-teman drop drop pertanyaannya di kolom komentar itu boleh banget. Kalau ada kritik dan saran boleh banget silakan. Mudah-mudahan YouTube ini akan menjadi lebih baik lagi dan bisa memberikan manfaat untuk banyak banyak teman dan banyak investor ataupun banyak trader. Thank you buat yang udah setia di YouTube ini. Sampai jumpa dan thank you. Bye bye.